Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Bagas Dwi Anwar dari kelas Informatika E. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan komputer. Untuk pengertiannya sendiri, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Selanjutnya, komponen dari komputer dibagi menjadi 3 bagian: hardware, software, dan firmware. Untuk hardware adalah bagian dari komputer yang memiliki bentuk fisik. Untuk penggunaannya sendiri, hardware biasanya menerima perintah dari software untuk bekerja. Hardware dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah hardware input device, contohnya keyboard dan mouse. Selanjutnya processing device, contohnya CPU. Output device, contohnya monitor dan speaker. Dan yang terakhir storage device, contohnya hard disk. Yang kedua ada software. Software adalah kumpulan data elektronik untuk menjalankan berbagai instruksi perintah. Kebalikan dari hardware, software tidak memiliki bentuk fisik, tetapi berupa program atau koneksi. Software bertugas memberikan perintah kepada hardware. Software dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama software system seperti Windows, Linux, dan iOS. Lalu ada software aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas secara spesifik seperti Adobe, PowerPoint, Photoshop, dan lain-lain. Dan yang terakhir software tambahan atau utility software yang dapat melakukan tugas khusus atau melindungi hardware seperti Windows Defender, SmartDAV, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada firmware atau orang yang menjalankan dan mengoperasikan komputer. Komponen ini tidak kalah penting dengan komponen lainnya. Dengan firmware yang tidak memadai, akan terjadi interaksi antar komputer dan manusia yang buruk. Lalu untuk topik selanjutnya adalah sejarah komputer. Awal mula komputer adalah ditemukannya abakus yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada 5.000 tahun lalu di Cina. Selanjutnya pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan alat hitung baru yang lebih mudah dalam penggunaannya yang disebut Pascaline. Dari Pascaline tersebut, Gottfried Wilhelm pada tahun 1694 mengembangkannya sehingga ditemukan mesin baru yang dapat melakukan perkalian juga. Alat hitung berkembang lagi. Setelah pada tahun 1820, Charles Xavier menemukan mesin hitung yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Setelah alat hitung dapat melakukan semua perhitungan dasar, Charles Babbage melihat mesin mekanik dapat melakukan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Sehingga pada tahun 1822, mengusulkan sebuah mesin yang dapat menyelesaikan persoalan yang lebih rumit, yaitu persamaan diferensial. Selanjutnya di tahun 1889, fungsi dari mesin komputasi yang awalnya hanya untuk alat hitung mulai berkembang. Diawali oleh Herman Hollerith pada 1889 yang menggunakannya untuk membantu Biro Sensus Amerika Serikat melakukan perhitungan sensus. Yang biasanya perhitungan tersebut memerlukan waktu 7 tahun dalam penghitungannya dapat dikerjakan hanya dalam 6 minggu saja. Selanjutnya pada 1931, Vannevar Bush mengembangkan kalkulator yang dapat menyelesaikan persamaan diferensial yang lebih kompleks lagi. Dan pada 1940, Atanasov dan Clifford membuat komputer elektrik pertama dengan menerapkan aljabar boolean di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan komputer. Pada perkembangannya komputer terdiri dari 4 generasi. Pada generasi pertama itu pada saat Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat berlomba mengembangkan komputer untuk kepentingan perang. Komputer pada generasi pertama ini memiliki karakteristik instruksi operasi dibuat dengan spesifik untuk tugas tertentu. Setiap komputer memiliki kode biner tersendiri sehingga sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya.
generasi kedua pada tahun 1948 ditemukan transistor. Yang selanjutnya pada tahun 1956 digunakan dalam pembuatan komputer. Kemudian ditemukan juga memori inti magnetik yang juga membantu perkembangan dari komputer. Komputer pada generasi kedua menggunakan kedua penemuan tersebut sehingga komputer tersebut lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat energi. Selanjutnya di generasi ketiga, meskipun transistor memberikan manfaat yang luar biasa, tetapi memiliki kekurangan, yaitu menghasilkan panas yang dapat merusak komponen lain dari komputer. Sehingga komputer pada generasi ketiga ini adalah komputer yang telah memiliki IC di dalamnya. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, IC ditemukan oleh Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments. Dan selanjutnya adalah generasi keempat, yang ketika setelah IC ditemukan, pada generasi keempat ini tujuan pengembangan beralih kepada memperkecil ukuran sirkuit dan komponen elektrik saja. Sehingga pada tahun 1971 muncullah Intel 4004, sebuah chip yang dapat memuat CPU, memori, dan kendali input-output di dalamnya. Hal ini mengubah fungsi awal IC yang hanya melakukan tugas tertentu menjadi dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Telah selesai presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.